Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kasih, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Beginilah bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk menguatkan iman rohani kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat firman Tuhan ini, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dan kita sudah melihat betapa besarnya kasih kesetiaan Tuhan dalam pribadi kita sebagai anaknya pada saat ini. Karena kita ini adalah hamba atau anak yang diurapi, yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil di ujung-ujung bumi, dimanapun anak-anak Tuhan berada. Tuhan memilih kita sebagai anak-anak untuk memberitakan firman Tuhan pada detik-detik terakhir ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga tahu dan sadar bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus telah rela mati di atas kayu salib di 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa perbuatan kesalahan yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan sangat luar biasa Tuhan Yesus Kristus telah membenteng kita dari segala itu. Kalau Tuhan telah rela mati, dia rela untuk dipukul, dihina, dijelekan, diolokkan, ditertawakan, dimaki, dihina, dan diludahi, dan mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapa di dalam kerajaan surga. Dan juga kita harus percaya bahwa Tuhan telah rela mati untuk dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa di dalam kerajaan surga. Dan kita harus percaya juga bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Roh Tuhan Yesus Kristus telah diutus di dunia ini untuk menyuarakan suara kebenaran, untuk memberitakan suara kebenaran pada detik-detik terakhir ini, di waktu yang singkat ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Yesus, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan dalam pribadi kita, sehingga kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapa di dalam kerajaan surga. Dan kita percaya bahwa dan yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengutus anaknya di dunia ini untuk membukakan rahasia surga dalam kehidupan kita. Dan kita sangat bersyukur, berterima kasih karena telah membuka rahasia surga dalam pribadi kita ini. Dan kita tidak selayaknya untuk rahasia surga yang telah diberitahukan kepada kita, karena kita ini buta tuli telanjang, yang hina bodoh, yang sampah di depan Tuhan karena berbuat dosa. Dan Tuhan telah membukakan kepada kita rahasia surga, sehingga Roh Tuhan Yesus Kristus telah diutus di dunia ini untuk memberitakan suara kebenaran
dan seruan pertobatan pada detik-detik di waktu yang singkat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian saja firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus yang selalu mendalamkan, yang selalu memimpin kita untuk mendalamkan dalam pribadi kita, dalam menjalani kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini kita selalu membawanya dimanapun kita berada dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.